Halo semuanya, selamat datang di video hasil pengamatan praktikum perkembangan hewan. Kami dari kelompok 4 Pendidikan Biologi B 2021, Universitas Pendidikan Indonesia akan memaparkan hasil pengamatan kami mengenai pengamatan oogenesis. Praktikum ini telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2023 dengan tujuan untuk mengetahui histologi dari vagina, ovidak, dan ovarium, mengetahui berbagai tahapan sel folikel pada mamalia melalui pengamatan terhadap preparat awetan ovarium, mengetahui hasil tes kesuburan dan kehamilan wanita, kemudian untuk mengetahui kondisi vagina pada fase siklus estrus. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum di dalam ovarium. Pada prosesnya hanya menghasilkan satu ovum fungsional. Kemudian, siklus reproduksi pada hewan primata dan manusia dikenal dengan siklus menstruasi, yakni proses perubahan hormon yang terus-menerus dan mengarah pada pembentukan endometrium, ovulasi, serta peluruhan dinding jika kehamilan tidak terjadi. Sedangkan pada hewan mamalia non-primata seperti mencit, kucing, anjing, babi, dan lain-lain, dikenal dengan siklus estrus atau berahi, yakni perubahan tingkah laku, psikologis, dan fisik betina karena siap kawin, yang terdiri dari 4 fase, yakni proestrus, estrus, mesoestrus, dan diestrus. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini. Pengamatan preparat awetan dengan mikroskop dimulai dari perbesaran terkecil hingga terbesar, kemudian diidentifikasi. Selanjutnya pengamatan ovotest untuk mengetahui masa subur di mana ovotest dicelupkan ke dalam urin dan hasilnya akan ditunjukkan oleh garis 2 apabila positif. Kemudian pengamatan tes kehamilan menggunakan tes pack yang dicelupkan ke dalam urin ibu hamil selama 2-3 menit yang akan menghasilkan garis 2 jika positif hamil. Yang terakhir pengamatan apusan vagina pada tikus putih. Pipet berisi NaCl 0,9% disemprotkan dan diisapkan 3-4 kali pada vagina tikus. Kemudian diteteskan pada objek gelas, disemir, difiksasi, dan diwarnai. Setelah kering ditutup cover gelas, kemudian diamati menggunakan mikroskop untuk menentukan fase siklus estrus yang sedang terjadi. Hasil pengamatan praktikum oogenesis ini diantaranya yakni yang pertama pada preparat awetan vagina berdasarkan hasil pengamatan yang dapat dilihat pada gambar dinding vagina terdiri dari 3 lapisan yakni mukosa, muskularis, dan adventitia. Selanjutnya adalah pengamatan pada preparat awetan ovidak. Berikut merupakan struktur ovidak yang terdiri dari tunika muskularis, tunika mukosa, dan tunika serosa. Pada pengamatan ini hanya ditemukan 2 bagian tunika. Yang pertama yaitu tunika muskularis. Muskularis terdiri dari otot polos yang tersusun sirkuler di dalam dan spiral berserta longitudinal di luar. Yang selanjutnya yaitu tunika mukosa. Mukosa terdiri dari epitel selapis silindris, lamina propria berupa jaringan ikat longgar dan jaringan ikat seluler, membentuk lipatan longitudinal seperti labirin pada lumen ampula. Selanjutnya adalah pengamatan pada preparat awetan ovarium. Terdapat gonad betina dikelilingi oleh jaringan ikat berserat yang dikenal sebagai tunika albogenia. Terdapat folikel primer, ovum dibungkus oleh epitel kubus tunggal. Terdapat korpus albicans, sederhananya adalah bekas luka di permukaan ovarium yang merupakan sisa ovulasi. Adanya folikel de Graaff di mana folikel ovarium dapat dimulai untuk tumbuh dan berkembang, berpuncak pada ovulasi, biasanya oosit berkompeten tunggal pada manusia. Folikel primordial yang merupakan unit reproduksi awal ovarium yang terjadi selama perkembangan janin. Kemudian folikel sekunder normal terdiri dari oosit yang tumbuh sempurna dikelilingi oleh zona pellucida. Selanjutnya corpus luteum atau dalam istilah medis adalah massa sel yang terbentuk di ovarium yang bertanggung jawab untuk produksi hormon progesteron selama awal masa kehamilan. Selain mengamati preparat awetan dari organ reproduksi wanita, kami juga melakukan ovotest tes kehamilan serta mengamati siklus estrus pada tikus betina. Berikut merupakan hasil dari pengamatan menggunakan ovotest. Alat ini bekerja dengan mendeteksi kadar hormon LH di dalam urin, karena pada saat ovulasi, hormon LH pada wanita akan meningkat di hari ke-13 sampai hari ke-17 pada hari pertama menstruasi, dengan rumus menghitung masa subur yakni awal mens ditambah rata-rata siklus dikurangi 14 hari. Hasil ovotest yang negatif atau satu garis pada sampel A dan B dapat disebabkan karena tidak sedang dalam masa subur dan juga dapat disebabkan karena aktivitas fisik yang berat, karena dapat menyebabkan gangguan pada pelepasan GnRH dari hipotalamus sehingga menyebabkan pulsatilitas LH yang rendah bahkan tidak terjadi.
Sedangkan pada sampel C menunjukkan hasil yang positif dengan adanya garis biru yang menunjukkan sedang memasuki masa subur. Selanjutnya, pada tes kehamilan. Pada saat kehamilan, wanita akan memproduksi hormon-hormon untuk mendukung proses kehamilan. Salah satunya adalah hormon HCG yang dibentuk pada saat usia kehamilan kurang dari 5 bulan, sehingga hormon ini dapat digunakan sebagai standar pemeriksaan kehamilan dengan cara mendeteksi urin atau darah. Pada praktikum ini dilakukan pengujian urin pada tes pack. Uji pemeriksaan kehamilan menggunakan tes pack akan memberikan dua kemungkinan hasil. Satu garis menandakan negatif, yakni tidak adanya hormon HCG dan tidak hamil, sedangkan dua garis menandakan positif karena adanya hormon HCG dan menunjukkan sedang hamil. Berikutnya adalah hasil pengamatan mengenai siklus estrus pada tikus yang merupakan hewan laboratorium. Siklus ini terbagi atas 4 fase, yaitu proestrus, estrus, mesoestrus, dan diestrus. Berdasarkan hasil pengamatan ditemukan jumlah sel epitel berinti sekitar 50 sel epitel terkonifikasi 1 sel, dan sel leukosit 2 sel, yang menandakan bahwa tikus tersebut sedang dalam fase proestrus. Berikut merupakan tabel perbandingan mikroskopis antara 4 fase siklus estrus. Fase proestrus adalah fase persiapan yang biasanya pendek dengan gejala perubahan tingkah laku. Di sini akan terjadi pertumbuhan folikel secara cepat. Kemudian, pada fase estrus memperlihatkan gejala khusus untuk setiap jenis hewan dan mau menerima pejantan untuk kopulasi. Selanjutnya, fase mesoestrus, gejala estrus masih terlihat tetapi betina menolak pejantan untuk kopulasi dan serviks menutup. Terakhir, fase diestrus adalah fase terlama yang ditandai dengan tidak adanya kebuntingan, tidak adanya aktivitas kelamin, dan hewan menjadi tenang. Nah, berdasarkan hasil-hasil pengamatan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Selanjutnya, ada daftar pustaka yang kami gunakan sebagai rujukan. Dan sekian video hasil pengamatan oogenesis dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.